Ya, Salam Romo Salve. Ya, selamat datang Elang. Silahkan, ini kita punya awam-awam Katolik yang kuat dan tangguh. Silahkan berbicara. Satu dua kata sambil menunggu Romo Cafe untuk bertanya. Ya, menarik penjelasan dari Romo Cafe ya. Bagaimana Protestan mengatakan otoritas tertinggi itu adalah Alkitab, ya, tidak ada yang lain. Sedangkan Firman itu telah menjadi manusia dan itu disaksikan oleh para rasul, ya. Nah, di mana ayatnya Firman itu telah menjadi Alkitab? Nah, ini bahayanya bahwa kalau otoritas Alkitab menjadi yang pertama, sedangkan di dalam Alkitab itu sendiri mengatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan itu diteruskan secara tradisi tanpa adanya Alkitab. Ini yang menarik tadi saya dengar dari Romo Cafe. Sedangkan Alkitab itu banyak hal-hal yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis sehingga tidak bisa dimuat di dalam Alkitab itu. Nah, harus ditulis dengan secara tradisi di luar dari Alkitab. Ini sangat menarik, Romo, menambah pengetahuan kita ya, Romo. Ya, terima kasih. Romo masih mute. Masih mute kan? Oke, Elang, penting sekali Elang. Di dalam kitab suci kita tidak pernah menemukan bahwa gereja itu didirikan di atas dasar kitab suci. Sedangkan hanya ada satu, hanya dalam kitab suci kita hanya menemukan bahwa gereja didirikan di atas dasar para rasul, bukan di atas dasar kitab suci. Dan gereja inilah yang harus meneruskan, kan kitab suci adalah kumpulan yang ada di dalam aja hikmah, firman, revelasi, itu diteruskan oleh gereja. Tapi yang pertama, gereja harus didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Supaya menjadi apa ayat 21? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Baca kembali dari 20-21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena itu dalam Wahyu 21 ayat 14, kerajaan Allah dari anak domba itu yang di dasarnya ada siapa? Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Di mana di dalam kitab suci bahwa denominasi lahir karena otoritas kitab suci yang mengatakan itu? Denominasi didirikan di atas dasar firman Tuhan, di dasar para rasul. Jangan kau bolak-balikan skriptura. Kalau gereja tidak didirikan di atas dasar para rasul, maka dia tidak menjadi tubuhnya Kristus punya. Efesus yang sama 1 ayat 22-23, gereja yang adalah tubuhnya adalah kepenuhan dia dari dalam segala hal dan dalam semuanya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan gereja yang adalah tubuhnya adalah kepenuhan
kepenuhan dalam segala sesuatu dari Dia itu didirikan di atas dasar apa tadi dalam Efesus 2 ayat 20? Didirikan di atas dasar para rasul. tidak ada didirikan di atas dasar Alkitab. Di mana ada perintah untuk meneruskan kepada Alkitab? Alkitab kau teruskan sendiri. Tidak ada kepada gereja, teruskanlah. Menjadi hancur nanti. Protestantisme adalah wajah cacat dari kekristenan. Karena bukan kebenaran penuh, melainkan setengah pembenaran. Doa Yesus punya, semoga mereka semua menjadi satu. Seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mereka di dalam kita. Supaya, ini penting, supaya dunia. Yohanes 17 ayat 21, mulai dari situ. Yang merusak pandangan dunia tentang Yesus ada di perpecahan. 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perpecahan membuat dunia tidak percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Baca kembali ayat itu secara lengkap. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perpecahan membuat dunia tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Perpecahan membuat dunia tidak percaya bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, dan dunia tidak akan percaya bahwa kita ada di dalam Tuhan. Konsekuensi logis. Karena itu Santo Paulus keras sekali yang telah kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Jangan ada padamu perpecahan konsep mentalitas dari kepala yang kamu pikirkan. Baca kembali itu. Penting sekali. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir. Bukan satu ayat oleh 5 pendeta, 10 pendeta, tafsirnya berbeda-beda semua. Tidak sepikir kalau begitu. Tidak sehati begitu. Dan tanda bahwa orang mengenal Allah adalah melakukan perintahnya. 1 Yohanes sudah? 2 ayat 3. Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kenal Allah, menuruti perintah-perintahnya. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tanda seperti engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam Dia, supaya mereka ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa aku diutus oleh engkau. Semoga mereka bersatu. Makanya sangat-sangat jelas, sempurna kasih Allah di dalam dirimu ketika engkau ada di dalam Tuhan, bukan terpecah belah. Berarti belum mengenal perintah Tuhan.
belum mengenal Allah. Kalau perintahnya semoga semua bersatu, kita semua bercerai-berai. Inilah yang membuat dunia tidak percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Karena perpecahan. Orang mau ikut yang mana? Mungkin Pendeta Purnomo, malam ini engkau hadir di sini, Pendeta Purnomo, kalau saya hari ini harus tinggalkan kekatolikan, engkau sebagai pendeta Protestan, anjurkan kemana saya harus pergi? Ke berapa denominasi yang saya harus pergi? Pendeta Purnomo, kalau engkau tertawa dalam hatimu, rasa lucu juga saya tanya seperti itu. Pendeta Purnomo, kalau engkau type lah di bawah. Kalau saya keluar dari imam ke katolikan malam hari ini dan tidak jadi katolik, ke denominasi mana saya harus pergi? Karena 60.000 punya masing-masing kebenaran. Baik, mungkin ada teman-teman Protestan yang mau naik. Ada satu kolom yang dikosongkan, bisa. Jawabannya bebas, Pater. Kayak Billy, dia di Advent tapi dia JO. Kan bebas dia. Makanya kemuliaan majemuk, kemuliaan ada di mana-mana, majemuk lagi. Jadi seperti itu. Jamak kemuliaan. Jamak kemuliaan. Oh ya, jamak kemuliaan, oke. Jamak dulu baru mulia gitu. Rangga. Memang tergenapi ya Romo ya yang dikatakan oleh Santo Petrus di 2 Petrus 3:16 itu ya. Bagaimana tergenapinya nasihat ya. Bagaimana tentang cara membaca, memahami, menafsir sabda Tuhan melalui pembacaan kitab suci khususnya dari surat Rasul Paulus ya kan ya. Nah, akhirannya yang saya garis bawahi di sini sabda Allah yang harusnya menuntun manusia kepada kebenaran, akhirannya di tangan Protestan, sabda Allah itu menuntun manusia, jiwa manusia kepada kesesatan. Karena ya itu tadi yang Romo bilang, karena 40 sampai 60.000 denominasi mereka merasa benar. Ya kan? Jadi mereka merasa membuat sabda Allah yang benar menuntun kepada kebenaran ya menjadi kesesatan. Jadi ini bukan hanya merusak kekristenan sebenarnya ya, ajaran Protestantisme ini, tetapi khususnya kalau saya yang lebih miris lagi, menyesatkan jiwa manusia. Itu yang lebih miris. Karena mengerikan, orang selama hidupnya, yang selama di Protestan, dia nggak bakalan merasakan sakramen itu sendiri kan. Rahmat yang tidak ada di dalam gereja. Karena kesesatan itulah. Jadi yang tergenapilah semua apa yang dikatakan oleh Santo Petrus ya di dalam suratnya tersebut. Nah itu dialah. Jadi untuk teman-teman yang Protestan ya harus sudah mulai sadar. Begitu kalau kalian tuh sedang bukannya kekristenan kalian aja, tapi jiwa kalian pun disesatkan. Kalian tidak menerima rahmat selama hidup kalian di dalam sakramen-sakramen ini. Gitu. Lanjut, Mo. Baik, selamat datang. Ini Roger, ini kemungkinan dari ini, coba perkenalkan diri, selamat datang. Salve Bapak Romo. Oh, Nama saya memang aslinya Rojan. Memang saya nama aslinya Rojan Storus. Saya tugas militer di Pekanbaru, Pak. oke, Ya, siap. agama saya Protestan, tapi aku sering juga masuk ke gereja Santa Maria yang di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru 2 kali sebulan, kadang sebulan sekali. Saya suka itu Pak dengan tradisinya Pak. Jadi begini Bapak Romo, saya mau bertanya ini tentang yang sampai sekarang saya masih bingung tuh tentang Maria. Ibu Maria Suci, ibunya Tuhan kita Yesus Kristus ya Bapak ya. Jadi di situ kawan-kawan Protestan sering juga nanya sama saya, itu coba tanya itu sama Romo yang betul-betul lah katanya kan. Yalah nanti aku tanya lah sama yang betul-betul Romo. Kebetulan saya lihat Romo KP ini agak tren dan masuk di akal yang disampaikan beliau ini sama saya. Jangan tren lah. Tidak Bapak Romo. Kebetulan saya suka itu dengar Bapak Romo dengan Pak Lang itu, dengan Pak Pedro. Saya sampai chat orang itu, follow orang itu. Saya mau dengar-dengar juga. Jadi yang jadi pertanyaan saya ini Bapak Romo tentang Bunda Maria itu, mereka kawan-kawan di militer itu sering tanya. Coba tanya katanya. Di situ Bapak Romo katanya Bunda Maria itu kan Bunda yang suci ya Bapak ya.
Kemudian disejajarkan, benarkah tidak nih yang saya tanyakan ini, benarkah tidak disejajarkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus Bapa? Oke. Sudah ya. Yang dari yang kedua dulu ya, teman-teman. Ya Bapak. Itu yang pertama Bapak. Untuk yang kedua Bapak. Jangan dulu, yang kedua sebentar. Saya kalau tidak lupa. Siap. Dari dua, di situ ada dua pernyataan. Maria kudus, yang kedua Maria sejajar dengan Tuhan. Sejajar. Oke. Ini bahaya sekali. Katolik tidak pernah mengatakan Maria sejajar dengan Tuhan. Di dalam doa, sekarang kita pakai doa Salam Maria dulu supaya kita mengerti posisi Maria dalam sudut pandang teologis dan biblis itu di mana. Oke. Bantu dulu. Kita pakai doa Salam Maria seperti ini, karena itu Mariologi, saya pakai doa Salam Maria. Rojan, doa Salam Maria itu ada di kitab suci atau tidak? Pertanyaan saya. Itu yang belum saya paham Bapak Roma. Saya Oke. masih belum. Sekarang, doa Salam Maria bunyi seperti ini. Salam Maria penuh rahmat. Lukas 1:28. Friska. Lukas Siap. 1:8. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam Maria penuh rahmat. Rojan, Siap. yang pertama, kata pertama dari Salam Maria itu ada di kitab suci atau tidak? Ada Bapak. Ada. Salam Maria penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lukas yang sama 41-42. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Lanjut ayatnya. Siapakah aku ini? Aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami. Ini penting sekali. Doakanlah kami. Om Rojan, Siap. di dalam Protestantisme percaya orang kudus atau tidak? Percaya kepada Allah tetapi percaya bahwa di kitab suci ada orang kudus atau tidak? Kalau saya pribadi Bapak percaya. Dan tugasnya orang kudus untuk apa secara biblis? Itu yang belum saya dalami Bapak. Oke. Siap. Iya ya, penting. Makanya di situ ada pernyataan, doakanlah kami Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Kenapa? Wahyu 5 ayat 8, tugas orang kudus untuk apa? Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Oke, 8 ayat 3 dan 4. 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Doanya siapa?
Doa orang-orang kudus. Orang kudus punya tugas untuk apa, Jan? Siap, mendoakan juga Bapak. Lalu sekarang, Siap. pertanyaan saya, kalau itu doa Salam Maria itu biblis atau tidak biblis? Biblis Bapak. Kalau itu biblis, kenapa Protestan anti dengan apa yang ada di dalam kitab suci? Jadi mohon maaf Bapak, kalau Tidak, pertanyaan ini, nanti saya akan sambungkan kau. Kalau doa Salam Maria itu biblis, kenapa Protestan tidak ikut apa yang ada dalam kitab suci? kalau saya Bapak saya yakin Bunda Maria ini Bunda Suci Bapak. Oke, yang pertama itu. Ya. Jangan dulu ke Bunda Suci karena posisimu tadi tanya apakah Katolik mendewikan, mentuhankan Maria. Menjajarkan. Tidak sejajar karena tugasnya sama dengan tugas orang kudus, yaitu mendoakan. Siap. Ini penting sekali. Kenapa? Karena itu tugas dari kita semua, yaitu menaikkanlah doa pujian, doa syafat, dan doa permohonan untuk semua orang. Bunda Maria orang benar, Jan? Siap, benar Bapak. Doa orang benar, kalau didoakan dengan iman yang kuat, dia punya kekuatan. Siap. Yakobus 5 ayat 16. Siap. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetapi doa orang kudus ini, Bunda Maria dalam hal ini, bukan dia yang membuat mujizat. Bukan dia yang mengabulkan. Dia hanya membawa doa itu ke hadapan Tuhan seperti orang kudus tugasnya dalam Wahyu tadi. Contoh paling nyata di dalam perjamuan di Kana, Yohanes 2 ayat 3. Apa yang terjadi ketika mereka kehabisan anggur? Maria buat mujizat atau Maria pergi memohon kepada Yesus? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau Cukup satu apakah?" ayat. Please jangan dulu cukup ayat 3. Maria pergi beritahu kepada Yesus permohonan kekurangan anggur, situasi yang terjadi pada saat itu. Mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bilang apa ayat 4? Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Dan ayat 5, apakah Maria melakukan mujizat atau dia minta para pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan Kristus? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jan, di mana Maria sejajar dengan Yesus? Di mana? Belum paham saya Bapak. Ya, karena engkau bilang Protestan yang bilang Katolik mensejajarkan Maria dengan Tuhan itu di mana? Dari penjelasan tadi. Kalau menurut saya Bapak, kita meminta doa kepada Bunda Maria pun sampai kepada Allah Bapa. Benar begitu atau tidak itu Bapak? Tadi sudah dijelaskan bahwa tugas orang kudus adalah membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Siap. Dan jangan lupa bahwa orang kudus bukan hanya untuk membawa doa-doa kita ke hadapan Allah, tetapi menghakimi dunia. Bukan hanya hati-hati di situ. Orang kudus punya tugas menghakimi dunia. Engkau tahu itu atau tidak? Siap, belum tahu ini Bapak. Kalau Protestan tidak ada orang kudus, bagaimana nanti saat penghakiman? 1 Korintus 6 ayat 2. Siapa yang menghakimi dunia bersama dengan Yesus? 1 Korintus 6 ayat 2.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudaraku, Siap, Bapak. orang kudus menghakimi dunia. Apakah ada orang kudus dalam protestantismemu? Sepengetahuan aja belum ada, Bapak. Bagaimana ketika Yesus datang nanti? 1 Tesalonika 3 ayat 13. Ketika Yesus datang, dia datang dengan siapa? Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tadi orang kudus tugasnya menghakimi bumi. Dan sekarang ketika akhir zaman nanti, Yesus datang dengan semua orang kudusnya. Protestan punya orang kudus yang mana nih, saudaraku? Apa para nabi, Bapak? Bukan. Jangan gantikan itu. Di situ orang kudus. Kau jangan ganti di situ. Ya, ya. Mana orang kudus yang Protestan? Di situ Yesus akan datang dengan semua orang kudusnya. Engkau beritahu saya salah satu orang kudus dari Protestan. Kalau menurut saya belum ada, Bapak. Nanti bagaimana? Yesus datang dengan semua orang kudus dan orang kudus menghakimi bumi. Bagaimana nanti? Nah, itu yang masih saya bingung itu, Bapak. Oke, jadi tugasnya orang kudus membawakan doa-doa kita bersama dengan Yesus menghakimi bumi. Itu yang pertama. Jadi tidak pernah Katolik mengatakan Bunda Maria sejajar dengan Tritunggal Maha Kudus. Tidak pernah. Maria hanya mengatakan, lakukanlah apa yang Tuhan Yesus katakan kepadamu, kehendaknya. Dan Maria hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Itu tugas Maria. Dan tugas engkau dan saya seperti para rasul, berdoa bersama dengan siapa? Kisah 1. Targetnya buat ribut sekali. Kisah 1 ayat 13 ayat 14. Para rasul berdoa bersama dengan siapa? Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Katolik tidak pernah mengatakan berdoa kepada Bunda Maria. Berdoa selalu kepada Allah. Tetapi intersesinya siapa? Yang ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Tugasmu dan tugas saya, tugas semua orang kudus, lihat baik-baik di situ. Priska. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saudaraku, berarti mereka setelah mereka mati, mereka bukan lagi orang Kristen? Siap, masih orang Kristen, Bang. Mereka tidak punya persekutuan dengan kita? Kalau dari penjelasan Bapak masih punya. Efesus 2 ayat 19. Kita ini rekan sewarga dengan orang kudus atau tidak? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang bukan kawanan, engkau tambahan itu. Baca baik-baik. Oke, baik Romo, maaf Romo. Jangan tambah sesuatu yang tidak ada dalam
Priska, Oke, baca Romo. kembali. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mereka yang telah meninggal, orang kudus, kita masih rekan sewarga dengan mereka. Sebab apa? Sebab kewarganegaraan kita bukan di bumi ini, melainkan di surga. Ingat itu baik-baik. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, setelah kematian dan kebangkitanmu, engkau mengenakan tubuh kemuliaan yang serupa dengan Yesus. Siap. Ayat itu mengatakan itu atau tidak? Tidak. Ayat itu mengatakan bahwa Tuhan akan sendiri yang memberikan tubuh kemuliaan kepada kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Siap, Bapak. Artinya, engkau setelah kematian dan kebangkitanmu, engkau mempunyai tubuh kemuliaan yang serupa dengan Kristus. Siap. Dan karena tubuh kemuliaan itu, orang kudus masih bisa menampakkan ke banyak orang. Pembuktian waktu Yesus bangkit, orang kudus pun keluar dari. Setelah kebangkitan Kristus, bangkitlah juga orang-orang kudus. Matius 27 ayat 51-52. 52-53 langsung. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka masih menampakkan diri ke banyak-banyak orang karena mereka telah diberikan tubuh kemuliaan. Dan pergi ke kota kudus. Nanti engkau bisa baca Ibrani 12 ayat 22-23. Kota kudus itu siapa yang tinggal di sana? Karena kita masih omong tentang kudus, orang kudus, maka siapa saja yang tinggal di surga ini, warga negara surga ini siapa saja? Ibrani 12 ayat 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan tiga nama untuk surga. Kota Allah yang kudus, Yerusalem surgawi, dan ke Bukit Sion. Ke Bukit Sion. Siapa saja yang tinggal di sana? Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Sinonimnya yang kita namakan orang kudus. Mereka ada di sana. Roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Siapa lagi yang tinggal di surga? Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena itu, ketika Yesus datang nanti di 1 Tesalonika 3:13, dia akan datang dengan semua orang kudusnya. Orang kudus adalah jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Saudaraku, kalau bilang Katolik mendewikan, mentuhankan Maria, tidak benar. Maria punya posisi hiperdulia, bukan diberikan kepada adorasi,
latria, tetapi dulia. Latria adalah adorasi, penyembahan. Dulia artinya penghormatan. Engkau tidak menghormati ibumu, saudaraku? Menghormati Bapak. Engkau tidak mengatakan pujian kepada ibumu? Pasti memuji Bapak. Engkau tidak mengatakan bahagia kepada ibumu? Pasti mengucapkan bahagia. Tetapi dalam situasi Bunda Maria secara biblis, bukan hanya orang Katolik yang mengatakan dia bahagia. Semua keturunannya yang menerima Yesus. Sejak kapan? Nanti kita buktikan. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudaraku, engkau adalah keturunan iman Abraham? Siap Bapak. Segala keturunan, di situ bilang hanya orang Katolik atau segala keturunan yang terima Yesus di situ? Segala keturunan Bapak. Artinya engkau harus mengatakan Maria Berbahagia. karena kita adalah keturunan Abraham. Seperti janjinya kepada siapa? Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk Sampai kapan? Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Berarti kecuali Protestan yang tidak mengatakan Maria berbahagia. Karena bukan keturunannya Abraham. Karena segala keturunan dari Abraham sampai selama-lamanya akan mengatakan kepada Maria berbahagia. Siap. Boleh saya bertanya yang kedua Bapak? Tidak, ini omong posisinya Maria, engkau sudah mengerti? Posisi Bunda Maria, doakanlah kami. Posisi pertama yaitu Maria suci, bisa mengerti? Itu yang kau mau tanya. Ya, Itu yang kau mau tanya. Oke. Berarti bukan Engkau mau tanya. mengajar, tapi bisa mengajak Bunda Maria untuk sama-sama berdoa kepada Allah. Iya, tapi posisinya namanya dulia, penghormatan, Siap, siap. bukan adorasi. Ini penting sekali. Yang kedua, suci ya, suci. Sudah banyak kali saya jelaskan tentang Immaculatanya Maria. Pertanyaan saya untuk saudaraku, engkau pernah sebagai tentara, sebagai militer, engkau pernah masuk di daerah berlumpur? Sudah pernah Bapak? Kalau engkau tarik kakimu dari sana, apa yang tersisa di sepatumu? Lumpurnya Bapak? Kalau Maria itu berdosa, Yesus pun harus berdosa. Karena tanah yang engkau pijak itu adalah Berdosa, tanah berdosa. tanah berdosa. Pertanyaan saya, engkau pernah lihat bapak-bapak pendetamu pergi ziarah ke Israel? Kalau Bapak pendeta saya di HKBP belum pernah saya lihat. Tapi pendeta yang lain? Tapi kalau yang pendeta-pendeta lain saya lihat mereka. Oke, Pernah. Oke, Protestan bilang tanah Israel itu tanah suci, tanah perjanjian. tanah suci. Kenapa tanah suci? Jangan lihat orang Israel tapi lihat setelah Yesus. Kenapa tanah itu jadi suci? Siapa pernah tinggal di sana? Siapa pernah buat mujizat di sana? Siapa yang hidup dan mati di sana? Siapa yang bangkit di sana? Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau hari ini, malam hari ini, Yesus duduk di kursimu, di rumahmu jadi suci? Suci Bapak, sesuai keyakinan saya, karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Kalau tanah yang dia injak, rumah yang dia tempati jadi suci atau tidak? Jadi suci Bapak. Bagaimana dengan rahim di mana dia 9 bulan ada di sana? Suci juga Bapak. Bagaimana dengan tangan yang menyentuh dia, menggendong dia? Tangannya suci Bapak. Bagaimana dengan pribadi yang menyusui dia? Pribadi yang suci juga. Karena itu 1 Yohanes 1
3 ayat 5. 3 1 Yohanes 3 ayat 5. Ya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Saudaraku, kalau Tuhan menyatakan dirinya, merevelasikan dirinya, maka Dia akan menghapuskan berapa dosa di situ? Katakan. Dosa. Baca kembali. Saudara, engkau dengar baik-baik di situ. Kalau Tuhan menyatakan dirinya, Dia akan buat apa dengan orang itu? Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kalau Yesus menyatakan diri kepadamu, tinggal di dalam engkau, Dia menghapusi dosamu dan orang itu tidak berdosa menurut ayat itu? Siap, Bapak. Bagaimana cara Yesus menjadi manusia? Melalui siapa? Melalui rahim suci, Bapak, Bunda Maria. Kalau begitu, ketika Yesus menyatakan diri di dalam diri Maria, Maria berdosa menurut ayat itu? Tidak. Ayat 6-nya yang akan membuktikan kepada engkau. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Engkau dan saya, saudaraku, kita masih berusaha supaya ada di dalam Tuhan, supaya kita jangan Berdosa. Tetapi Bunda Maria, siapa yang ada di dalam Dia? Lukas 1 ayat 35. Nanti sebentar engkau omong. Di dalam Bunda Maria, siapa yang datang dan tinggal? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kalau Maria tidak kudus, maka Yesus tidak disebut yang kudus, anak Allah. Seperti engkau ketika injak lumpur sebagai militer, tentara, engkau akan keluar berlumpur di sepatumu. Kalau Maria berdosa, maka Yesus juga harus berdosa. Maka ayat tadi tidak ada guna. Ketika Dia menyatakan dirinya, Dia menghapuskan segala dosa dan orang itu tidak berdosa lagi. Itu sangat jelas tadi 1 Yohanes 3 ayat 5. Pertanyaanmu terjawab? Saya belum jelaskan semua. Terjawab. Sampai di sini masih masuk di akal saya, Bapak. Terjawab. Berarti kita bisa berdoa bersama Bunda Maria, bukan memohon doa, tetapi mengajak Bunda Maria bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Selalu kepada Allah. Kalau orang Katolik melalui intersesi, bukan mediasi, intersesi. Karena tadi dalam 1 Timotius 2 ayat 1 mengatakan, naikkanlah doa syukur, doa permohonan, dan doa syafat. Engkau tahu tidak doa syafat? Padre Pio, engkau cari di internet apa itu doa syafat. Baca dulu ayat ginting. Kembali 1 Timotius 2 ayat 1. Tugas kita semua. Untuk apa? Lalu Pio, engkau bantu doa syafat artinya apa? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke, cukup. Apa artinya doa syafat? Jackson, teman-teman tolong bantu di internet deh. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, dengan tujuan memohonkan pertolongan, penyembuhan, bimbingan, atau pengampunan bagi mereka yang membutuhkan. Bukan untuk umum, untuk orang lain. Engkau jadi intersesi di situ. Berapa kali engkau pergi ke pendeta bilang, pendeta, HKBP, Horas, doakan untuk keluarga saya. Bagaimana omong di bahasa
Ginting, engkau ajar saya dulu. Bagaimana omong dalam bahasa Batak dulu. Batak Toba. Baik. Dio Bapak Amang Pendeta Mangido tolong memahami Mangido tamiak konami memahami asal satu Tuhan Yesus tamiang sude tamiang nami. Itu Berapa kali engkau pergi ke dia untuk mengatakan itu? Kalau Contoh kecil ya. ya, kalau ada pertamiangan di rumah atau ke gereja, saya minta doa juga seperti itu, Bapak. Dan pendeta melakukan doa syafaat atas namamu? Tidak, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan. Atas nama engkau yang maksud, bukan atas nama Bapak itu. Membawa- Engkau minta membawa dan nama dia saya. mendoakan engkau, itu maksud saya. Dia membawa nama saya, Bapak, maksudnya. Pembawa namamu. Dia Iya. melakukan doa intersesi atau doa syafaat? Bapak Pendeta, Bapak. Iya. Pendeta melakukan doa syafaat atau doa intersesi atas namamu? Siap, Bapak. Artinya itu juga tugas Bunda Maria dan semua orang kudus. Siap. Mendoakan, membawa doa kita ke hadapan Allah atas nama kita, bukan atas nama mereka. Kalau atas nama mereka, itu bukan doa syafaat, itu bukan doa intersesi. Siap, Bapak. Karena itu tidak benar mengatakan Bunda Maria adalah Tuhan yang dibuat oleh orang Katolik. Tidak, semuanya ada dalam kitab suci. Saya harapkan Bapak-Bapak pendeta tolong ajarkan yang benar. Saudaraku, kalau engkau dari Lutheran tradisional, Lutheran pertama, mereka punya doa rosario. Para Luther, Calvin, Zwingli punya penghormatan besar kepada Maria Immaculata, Maria tanpa berdosa, dikandung tanpa noda. Punya pemahaman itu. Dan mereka sangat respect. Siap. Oke? Siap, Bapak. Begini pertanyaan saya. Kalau engkau bisa minta pendetamu untuk doakan engkau. Mamanya Tuhan Allah, yang Elizabeth bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang sudah dibuktikan secara kitab suci bahwa dia pergi kepada Yesus ketika orang kehabisan anggur. Dan sudah ada bukti bahwa dia minta kepada kita semua untuk melakukan apa yang diperintahkan anaknya. Kenapa kepada ibu yang baik hati seperti ini kita tidak bisa datang untuk mengatakan sesuatu? Romo, tapi nanti ada Protestan yang bilang begini, pendeta kan masih hidup, Bunda Maria kan sudah meninggal. Tidak, kalau Yohanes, saya yakin kalau menurut saya ya kalau pendeta seperti itu, Bang, saya belum pernah dengar itu, Bang, pendeta ngomong itu. Tapi kalau menurut saya sama pendeta sama Bunda Maria, menurut saya ya bisa menghormati mereka untuk meminta doa mendoakan kami gitu. Oke, Om, santai saya, saudara. Ada juga pernyataan seperti itu. Kan orang mati kan tidak bisa omong lagi. Yang pertama kita harus lihat Yohanes 11 ayat 25. Apakah mereka sudah mati itu masih hidup atau tidak? Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudaraku, berarti bagi Tuhan tidak ada orang Mati. Dan kalau membuktikan itu, ya kita buka Wahyu 6 ayat 9 selanjutnya. Orang yang sudah mati ini masih bisa berseru kepada Allah atau tidak? Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan Tahan dulu Ginting, Priska. Om, saudaraku, Siap. jiwa-jiwa orang yang dibunuh karena firman Tuhan, artinya mereka masih hidup atau sudah mati? Kalau menurut saya sudah mati, tapi rohnya Tidak, hidup. menurut ayat yang kau dengar. Saya terus. Baca kembali, Ginting. Engkau baca lagi. Menurut ayat lah, jangan menurut engkau lah. Siap. Oke, baca dulu. lihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
Tahan dulu, Friska, tahan dulu. Mereka sudah meninggal atau tidak? Masih hidup. Ya bagaimana nggak roh? Baca kembali. Aku dengar baik-baik lah. Mereka yang sudah meninggal atau masih hidup? Rohnya, Bapak, rohnya. Tidak. Ayat ini maksudnya secara fisik yang kita lihat ini. Mereka sudah mati atau belum? Secara fisik mati, Bapak. Oke, mati. Sekarang kita mau buktikan bahwa mereka yang sudah mati ini, mereka masih berseru atau tidak? Lanjut ayatnya, Friska. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Tahan cukup dulu. Saudara, engkau mengerti? Orang mati masih berseru kepada Tuhan Allah? Siap, Bapak. Baru tahu ini, Bapak. Makanya belajar kitab suci, bukan pendeta ajar yang benar. Engkau ini. Siap, Bapak. Baru tahu ini, Bapak. Dia engkau membahas Batak dengan dia dulu. Romo, ayat berapa tadi? Saya ketinggal. Dong ini. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Berdoa. Ngeri juga mau kalau kita Suaranya Allah, putus, Rom. berarti otomatis mati langsung jadi ateis mau. Ngeri mau. Kalau dia Allah mati langsung jadi ateis karena nggak, ya kan seperti itu mau. Tapi luar Bisa biasa. mengerti? Bapak Roger hebat, luar biasa. Saya hanya akui Bapak Roger di sini. Saya baru tahu ayat ini, Bapak. Baru baca ini kan. Selama ini nggak tahu nih, Bapak. Ternyata kita mati masih bisa berseru rupanya, Bapak ya. Oh. Makanya orang kudus kan masuk ke dalam sana. Tadi yang kita bilang ke kota suci, Yerusalem surgawi. Mereka sudah memiliki tubuh kemuliaan bersama serupa dengan Kristus pun. Ya. Baru dapat ilmu ini sini saya nih, Bapak. Selama ini nggak dapat nih. Dan karena kalian kehilangan deuterokanonik, ini saya juga jadi kasihan. Ya, Karena- sudah di situ. Saya sudah download itu, Bapak, Deuterokanonika itu kan. Sudah 7 kitab itu kan, Makabe, Jira, itu sudah saya apa, Bapak? Saya download. Saya suka juga tuh bacanya. Oh, ini belum pernah saya baca nih, pikir saya gitu, Bapak. Karena Wahyu 6 tadi itu punya tipologinya, antitip atau prefigurasi di 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16, orang mati masih mendoakan kita yang masih hidup. 2 Makabe 15 ayat berapa, Romo? 12 sampai 16 kalau tidak salah. Coba baca 12 ini dulu. Yang tentang Yeremia. Yeremia yang sudah mati mendoakan orang Israel. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Kemudian nampaklah Tahan dulu. dengan Sebentar, pelan-pelan. Buat apa mantan imam agung itu? Buat apa yang sudah meninggal itu? Berdoa dengan menumpangkan tangan untuk orang Israel. Baca ayat itu penting sekali. Hmm, 13. Langsung 13. yang bercahayakan keluhuran megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara dan berkata, "Inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia, Nabi Allah." Cukup, Yeremia sudah meninggal. Kenapa di situ dikatakan inilah orang yang unggul, yang uban semua, yang berdoa untuk umat Allah dan untuk kota suci Yerusalem, yaitu Yeremia, Nabi Allah. Dia sudah meninggal, sudah mati, sudah meninggal.
udah turun dia. Tapi dia untuk saya dia masih mau belajar bagus. Untuk saya akui dia. Itu berarti saya kasih naik kembali. Atau jangan-jangan dia di-report juga. Iya, itu lagi. Sekali. Tapi memang menarik ya, Direport Mo. oleh saudara-saudaranya, bahaya sekali kalau dia report oleh saudara-saudaranya. Aduh. Tapi Allah Kasian. orang hidup itu menarik, Mo. Karena di perjanjian lama tidak ada yang meyakini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hanya ada di perjanjian baru ditambahkan Allah orang hidup. Di perjanjian lama nggak ada. Allah orang Ya. hidup itu nggak ada. Hanya ada Ya, Allah. karena Allah itu harus jadi manusia dan menampakkan diri bahwa dia benar-benar hidup. Mantap, Romo. Rozan bisa minta naik ya, Rozan. Aduh, kesian kalau dia direport oleh sama saudaranya sendiri. Itu lagi. Tapi dia untuk saya dia terbuka untuk ini. Hebat dia. Namanya Rozan Katolik kalau masih ada anonim. bisa kan? minta naik ya, Rozan. Katolik anonim. Katolik tanpa nama itu mereka itu. Aduh, kalau dia akannya report, kesian juga ya saudaraku. Pada dia Iya, mau biasa. membuka untuk melihat yang benar ya. Bahwa dia Dia sebut sudah sama. HKBP lagi. Bahaya lagi. Tapi dia terbuka untuk saya dia hebat. Dia mau belajar itu. Sedikit ini. Dia hebat. Kalau dia ke pendeta Tom, rusak semua nanti dia pun kepala. Jadi itu yang nanti Dan semua dia ada kalau di istiadat. sebelah. Gue bilang lagi bahas saya. Pendeta Tom, kamu bahas kitab suci lebih baik daripada kau bahas saya. Sejak kapan saya jadi kamu punya berhala? Oke, teman-teman yang lain silakan. Pater, dari tadi menarik pembahasan begini karena banyak hal baru yang kita tahu. Tapi tadi ada pertanyaan, sempat ada terucap pertanyaan, coba sebutkan ada nggak Protestan sebelum abad 16 gitu kan? Ada Mo? Ada. Mereka ada dari abad-abad awal, ada. Tapi bukan namanya Protestan, tetapi karakteristik yang dibawa oleh Protestan itu sudah ada dari abad awal. Nah, kalau dibilang tadi John Henry Newman belajar sejarah, maka kalau Protestan mau belajar sejarah, benar-benar dia akan berhenti jadi Protestan. Karena dia akan menemukan tulisan-tulisan dari abad-abad awal yang memberitahu kepada mereka apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kekristenan. Saya beri contoh misalnya dari tulisan Santo Ignatius Antioquia. Ini tahun 110, 105, 110 tulisan dari Ignatius dari Antioquia. Suratnya kepada jemaat di Smyrna, bab yang ke-7. Bab yang ke-7 tertulis, marilah kita menjauhkan diri dari para bidat seperti itu. Mereka menjauhi ekaristi dan doa karena mereka tidak mengakui ekaristi sebagai daging juru selamat kita Yesus Kristus. Dari abad awal, dari abad kedua, bahkan awal-awal abad kedua, sudah ada orang yang berkarakteristik sama seperti mereka yang tidak mau mengakui bahwa itu benar-benar daging juru selamat kita. Kemudian dari betul. Nah, dari Yohanes 6, betul Mo. Kalau berbicara ekaristi, betul. Kemudian dipertegas oleh Irenaeus di tahun 150 Masehi, masih abad kedua nih. Irenaeus mengatakan bahwa bidat-bidat itu menggunakan ayat kitab suci untuk membenarkan diri mereka. Ya, bahkan dibilang di buku ketiga, bab kedua, Against of Heresy, kaum bidat tidak mengikuti kitab suci maupun tradisi. Jadi tradisi ditolak, kitab suci pun mereka ngakunya ngikut kitab suci, ngutip ayat kitab suci, tetapi tidak mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci. Itu karakteristik mereka. Nah, yang paling lucu adalah mereka mengakui Agustinus sebagai tokoh penting Protestantisme. Bahkan kata-kata Agustinus yang
Sempre Reformanda itu kan mereka ambil sebagai slogan. Nah, tapi lucunya mereka tidak pernah belajar tulisan dari Agustinus sendiri. Santo Agustinus menuliskan dalam bukunya Christian Instruction tahun 397 Masehi. Tahun 397 Masehi, dalam buku Christian Instruction, Agustinus menuliskan kembali urutan kitab suci yang dimiliki oleh orang Kristen. Dan di dalamnya ada Deuterokanonika. Dia mengurutkan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, dan di dalamnya ada kitab Deuterokanonika. Jadi inilah mereka. Mereka tidak mau belajar. Jadi kalau mereka bilang kita kaum yang cuma tunduk pada doktrin dan dogma, justru mereka yang tunduk pada doktrin yang dibuat oleh para pendetanya. Karena mereka tidak pernah mau mencoba mengklarifikasi apakah yang diajarkan oleh Protestan ini benar adanya. Mereka tidak mau cari tahu. Kalau dibilang Protestan Agustin mereka pakai, kenapa tidak pelajari tulisannya Agustin? Bahkan jangankan Agustin ya, mungkin mereka terlalu alergi kalau dibilang nama-nama itu karena terlalu Katolik, alergi mereka. Pelajari deh tulisan-tulisan bapak reformatormu. Luther, Calvin, Zwingli, seperti yang Romo bilang tadi. Mereka bertiga ini semua mengakui Mariologi. Semua mengakui Bunda Maria adalah Theotokos. Semua mengakui Bunda Maria adalah perpetual virginity, tetap perawan sampai dia sampai akhir zaman. Kemudian dia mengakui juga Immaculata, Maria itu tidak bernoda. Bahkan Luther mengatakan Maria juga terangkat ke surga. Jadi 4 dogma Mariologi dipercayai oleh 3 reformatornya. Bahkan reformator mereka, Calvin dan Luther, adalah orang-orang yang begitu gigih melawan bidat Helvedius. Apa itu bidat Helvedius? Bidat Helvedius mengajarkan Maria memiliki anak lain selain Yesus. Maria melakukan hubungan badan dengan Yusuf sehingga menghasilkan anak-anak lain selain Yesus. Luther dan Calvin mati-matian menentang itu. Mati-matian melawan orang-orang yang menganut ajaran itu. Lalu kenapa Protestan zaman sekarang malah membuat statement seperti Helvedius? Ini loh, makanya benar-benar kata-kata dari Santo John Henry Newman, orang yang belajar sejarah pasti tidak akan menjadi Protestan. Itu aja, Pak Tar. Baik, terima kasih teman-teman. Saya sedikit saya di sini lebih senang kita semua berbicara karena ini semua di awam-awam Katolik. Kita semua dipanggil untuk membela iman kekatolikan kita. Saya senang karena Pater Cafe mengajari kita. Dengan demikian kita juga bangkit dengan cara kita masing-masing. Kita menjadi pewarta-pewarta tentang iman kekatolikan. Ya. Nanti ke depan saya juga mungkin ada beberapa orang saya harus jadikan dia moderator. Baik.